Apakah kamu pernah merasa hidupmu penuh kegagalan? Pernah ditolak orang lain, dianggap tidak mungkin sukses, bahkan diremehkan karena ide-ide gila yang kamu miliki? Kalau iya, bersiaplah, karena hari ini kita akan masuk ke dalam kisah nyata seorang pria yang dulunya dianggap aneh, sering gagal, bahkan sampai harus tidur di lantai kantor demi bertahan hidup. Tapi akhirnya ia bangkit, melawan semua keraguan, dan kini menjadi salah satu orang paling berpengaruh sekaligus terkaya di dunia. Ya, inilah kisah Elon Musk. Elon lahir di Pretoria, Afrika Selatan, tahun 1971. Masa kecilnya tidak bisa dibilang bahagia. Ia sering jadi korban bully di sekolah karena sikapnya yang pendiam dan lebih suka membaca buku sains daripada bergaul. Bahkan, ia pernah dipukuli sekelompok anak sampai wajahnya bengkak parah dan harus dirawat di rumah sakit. Tapi di balik luka itu, ada sebuah keajaiban. Elon kecil punya rasa ingin tahu yang luar biasa. Di usia 12 tahun, ia sudah bisa membuat sebuah game komputer sederhana bernama Blastar dan berhasil menjualnya ke majalah seharga $500. Bayangkan, di usia semuda itu, dia sudah menghasilkan uang dari pikirannya sendiri. Ketika remaja, Elon sadar kalau ia tetap tinggal di Afrika Selatan, masa depannya terbatas. Ia tidak ingin wajib militer untuk membela rezim apartheid yang penuh diskriminasi. Jadi, ia nekat pindah ke Kanada hanya dengan membawa koper dan mimpi. Di sana, hidupnya penuh perjuangan. Ia pernah bekerja sebagai pembersih boiler di pabrik kayu dengan bayaran rendah, bahkan tidur hanya beralaskan kasur murahan. Namun tekadnya jelas. Ia ingin pergi ke Amerika, negeri yang katanya penuh kesempatan. Setelah kuliah di Kanada, Elon akhirnya berhasil pindah ke Amerika Serikat dan masuk University Pennsylvania. Disinilah pikirannya makin liar. Ia percaya 3 hal akan mengubah masa depan manusia, yaitu internet, energi terbarukan, dan luar angkasa. Bersama adiknya, ia mendirikan perusahaan pertama bernama Zip2, sebuah platform online untuk koran. Di masa itu, orang bahkan belum paham betul apa itu internet. Tapi Elon yakin, ia bekerja siang malam, bahkan sering tidur di kantor hanya beralaskan sofa karena tak punya uang untuk sewa apartemen. Kerja keras itu akhirnya membuahkan hasil. Zip2 dijual ke Compaq dengan harga $307 miliar. Dari situ, Elon mendapat puluhan juta dolar pertamanya. Berani melangkah lebih jauh, ia mendirikan X.com, sebuah bank online yang dianggap terlalu gila pada masanya. Banyak orang menertawakan idenya, tapi siapa tangka, X.com berubah menjadi PayPal, salah satu sistem pembayaran online terbesar di dunia. Namun jalan tidak mulus. Elon sempat didepak dari jajaran eksekutif PayPal meski ia adalah pendirinya. Posisi CEO-nya diambil alih karena rekan kerjanya merasa ia terlalu keras kepala. Bayangkan perusahaan yang ia bangun sendiri malah direbut orang lain. Banyak orang mungkin akan menyerah di titik ini, tapi Elon tidak. Ia justru menganggap ini sebagai pelajaran penting. Jangan pernah berhenti hanya karena orang lain meremehkanmu. Dengan sisa uang dari penjualan PayPal, Elon melakukan sesuatu yang dianggap mustahil. Mendirikan SpaceX. Tujuannya sederhana, tapi terdengar gila. Membuat manusia bisa pergi ke Mars. Semua orang menertawakannya. Roket adalah permainan pemerintah, bukan perusahaan swasta. Tapi Elon tetap maju. Sayangnya 3 peluncuran roket pertama SpaceX berakhir gagal. Roket meledak, hancur di udara. Dan setiap kegagalan berarti miliaran dolar hilang. Titik terendah terjadi pada tahun 2008. SpaceX hampir bangkrut. Tesla, perusahaan mobil listrik yang juga ia dirikan, juga hampir kehabisan dana. Elon mengaku saat itu hidupnya seperti neraka. Ia harus memilih menyelamatkan SpaceX atau Tesla. Ia bahkan sudah tidak punya uang pribadi lagi untuk kebutuhan hidup. Namun ia mengambil resiko gila, membagi sisa uangnya untuk kedua perusahaan.
Akhirnya, di percobaan keempat, roket SpaceX berhasil meluncur. Itu adalah momen bersejarah yang mengubah segalanya. NASA pun memberikan kontak miliaran dolar. Sementara itu, Tesla juga awalnya dianggap mustahil. Mobil listrik dipandang membosankan, lemah, dan tidak laku di pasaran. Bahkan media menyebut Tesla sebagai lelucon mahal. Tapi Elon terus melawan. Ia tidur di pabrik, ikut mengawasi jalannya produksi, dan kadang tidur hanya beberapa jam sehari. Akhirnya, Tesla meluncurkan Model S, mobil listrik yang tidak hanya ramah lingkungan, tapi juga keren dan cepat. Dunia pun mulai berubah. Kini, Tesla menjadi pionir mobil listrik global dan setiap produsen mobil besar dunia terpaksa ikut bersaing. Kalau kamu merasa kisah ini penuh inspirasi, jangan lupa dukung channel Sisi Manfaat dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Dukungan kecil darimu sangat berarti untuk terus menghadirkan kisah-kisah luar biasa seperti ini. Thank you! Perjuangan Elon Musk membuahkan hasil. Dari pria yang dulu tidur di lantai kantor karena miskin, kini ia menjadi salah satu orang terkaya di dunia dengan kekayaan puluhan hingga ratusan miliar dolar. Ia memimpin Tesla, SpaceX, Neuralink, hingga The Boring Company. Meski begitu, banyak yang mengatakan bahwa Elon Musk bukan sekedar mencari uang, ia ingin meninggalkan warisan untuk umat manusia. Dari membuli listrik, internet satelit, hingga ambisi kolonisasi Mars, semuanya adalah bagian dari mimpinya untuk memastikan manusia bisa bertahan di masa depan. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Elon Musk? 1. Jangan takut gagal. Elon gagal berkali-kali, tapi setiap kegagalan adalah batu loncatan. 2. Kerja keras itu nyata. Tidur di kantor bukan hal yang memalukan jika itu demi mimpi besar. 3. Berani berbeda. Ide yang dianggap gila hari ini bisa jadi kenyataan besok. 4. Ambil resiko. Elon berani mempertaruhkan segalanya ketika banyak orang sudah menyerah. Bagaimana menurutmu? Apakah Elon Musk hanya sekedar pebisnis atau memang seorang visioner yang ingin menyelamatkan dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan sekali lagi, jangan lupa subscribe channel Sisi Manfaat, nyalakan lonceng notifikasi, karena masih banyak kisah inspiratif dan misteri dunia yang akan kita bahas. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.